Oke, kita coba ke teorinya yang desain proses ya. Jadi di desain proses ini kita menggunakan metode design thinking ya teman-teman. Di dalam metode design thinking sendiri memiliki beberapa tahapan. Jadi ada 5 tahap, ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Gitu. Untuk sesi yang pertama, kita akan belajar dulu untuk bagian empathize sampai ideate ya. Nah, setelah itu di sesi kedua ataupun besok nanti ya, besok kita akan coba ke prototype sampai teori testingnya ya. Oke. Untuk tahapan empathize sendiri seperti namanya ya, berempati gitu ya. Kita butuh berempati terhadap permasalahan yang ingin kita selesaikan gitu ya. Dan berpusat ke user. Istilahnya user centric yang biasanya teman-teman mungkin pernah dengar ya. Dan tahapan empathize ini bisa menggunakan empathy map. Jadi teman-teman sebenarnya ada beberapa tahapan ya. Ada beberapa metode lah untuk berempati terhadap permasalahan. Mungkin bisa menggunakan customer journey ataupun yang lainnya. Nah, ini sebagai contoh kita bisa mengkategorikannya dengan empathy map. Jadi misalnya kalian melakukan user research nih ke konsumen ataupun end user yang ingin kalian solve lah permasalahannya. Nah, itu kalian bisa interview apa yang dari habitnya itu apa yang ada permasalahannya itu di aplikasi tersebut tuh apa gitu ya. Misalnya mereka say-nya apa, lalu cara berpikirnya seperti apa yang mereka lakukan semisal ada permasalahan tersebut, terus apa yang mereka rasakan tuh seperti apa. Nah, nanti kalian mappingkan ke dalam empathy map seperti ini. Itu bisa kalian jadikan percobaan mungkin ya. Kalau kalian belum pernah mencoba user interview ataupun empathy map ini. Nah, ataupun ada cara lainnya menggunakan customer journey. Nah, kapan kita menggunakan customer journey? Di saat terdapat aktivitas yang sudah ada gitu ya. Jadi ini contohnya saat kita membeli sebuah barang di mall gitu ya. Nah, itu kan bisa kita convert ke dalam aplikasi gitu ya. Nah, itu kalian bisa lakukan dengan customer journey. Karena aktivitas yang mungkin manual ya. Jadi kita manual pergi ke mall gitu. Nah, itu mungkin bisa di-convert ke dalam aplikasi. Nah, ini contohnya misalnya kalian mencari sebuah barang gitu ya. Jadi kita harus pergi ke mall dulu, terus memilih tokonya apa, misalnya dari brand-brand yang ternama atau yang mungkin di tempat lain gitu ya. Lalu saat kita sudah memasuki toko, kita pilih-pilih nih produk yang sekiranya cocok dengan tipe kita gitu. Nah, selanjutnya kita menentukan produknya mau dibeli berapa gitu. Dan selanjutnya kita bisa melakukan pembayaran. Nah, itu kan dalam aktivitas realnya seperti itu ya. Kalau kita berbelanja offline. Nah, journey tersebut bisa kita convert ke dalam aplikasi gitu ya. Dan mungkin nanti kalau kalian bisa melakukan interview, misalnya memang ingin membuat aplikasi yang mengkonvert dari aktivitas offline
ke online, nanti kalian bisa melakukan interview gitu ya. Jadi apa yang customer pikirkan saat melakukan aktivitas tersebut, terus feeling yang mereka rasakan gitu. Nah, kalian petakan ke masing-masing kolomnya. Nah, kalau sudah, nanti kalian bakalan nemu nih patch-patch yang cocok untuk di-convert ke dalam aplikasinya. Itu. Ini mungkin kalau mungkin sudah kebayang aktivitasnya ya. Tapi kalau misalnya belum kebayang, bisa pakai customer map, empathize map tadi itu ya, empathy map. Nah, selanjutnya kita pindah ke sini ya. Bentar. Sorry. Nah, kita kembali ke tahap define. Nah, setelah kita berempati terhadap permasalahan dan mengetahui apa saja yang difikirkan dan dilakukan oleh user gitu ya saat menemui sebuah permasalahan, kita bisa masuk ke dalam tahapan define. Nah, define di sini gunanya untuk memetakan pain point yang tadi sudah kita mapping ya. Jadi misalnya tadi terdapat pain point seperti ini. Ini contohnya misalnya kita mencari pakaian ya di mall tersebut. Nah, sulitnya mencari pakaian yang sesuai dengan ukuran gitu. Nah, itu kalian bisa masukkan ke dalam permasalahan ini atau pain point-nya. Oh ya, ini kalian bisa akses Figma di browser ataupun desktop ya. Jadi kalian bisa pilih New FigJam di sini, gitu. Nah, nanti kalian bisa buat dengan drag and drop di sini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah coba, bisa diikuti di materinya sudah sudah terjelaskan di sana. Dan juga kalau bisa kalian pakai yang student gitu ya, akses studentnya, supaya kalian bisa mendapatkan Figma yang Pro, jadi fitur yang Pro. Oke, selanjutnya setelah kalian petakan ke dalam pain point, kalian bisa cantumkan home McQueen yang ingin kalian capai itu seperti apa ya. Misalnya kalian dari pain point-nya nih sulit mencari pakaian yang sesuai dengan ukurannya. Nah, kita akan menggunakan apa untuk pain point-nya tuh terselesaikan gitu ya. Contohnya ini bagaimana kita akan menggunakan filter size untuk menemukan ukuran yang sesuai bagi user. Nah, di home McQueen ini nanti bisa kalian convert ke dalam solusinya yang nanti akan masuk ke next step itu. Nah, gunanya home McQueen sendiri untuk supaya kita sebenarnya kan satu permasalahan ini bisa punya banyak solusi ya. Dan itu nanti kalian bisa petakan sendiri di home McQueen. Jadi nggak cuma satu pain point punya satu home McQueen, tapi bisa banyak home McQueen yang nantinya kita filter di solusi gitu ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke tahapan ideate stage. Nah, tahapan idea ini terbagi dari dua tahapan juga, yaitu solusi dan tahapan affinity diagram. Jadi kita memprioritaskan sebuah fitur. Mungkin kita lanjut ke solusi idenya.
Solution idea-nya bisa kita ambil dari Homework yang tadi. Yang tadi kan sudah tertulis ya. Kita untuk menyelesaikan user bingung cari size-nya itu pakai apa gitu ya. Nah, kalau di dalam aplikasi kita bisa menggunakan fitur filter gitu contohnya. Fitur filter size berdasarkan kategorinya. Lalu fitur-fitur lainnya yang sesuai yang menurut kalian cocok gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sebenarnya untuk melakukan hal ini di solusi idea maupun di awal ini ya, di define state sampai step brainstorming ini kita bisa ajak tim kita ya. Jadi kalau kalian bingung untuk sendiri gitu ya, bingung kalau mikirnya sendiri, kalian bisa ajak tim kalian. Misalnya kalian sudah ada tim ataupun teman project gitu, yang juga dia nggak harus UI UX, mungkin dari tim desain, mungkin dari tim marketing gitu ya, tim marketing, tim bisnis, tim tech juga boleh ikut untuk brainstorming di step ini gitu. Jadi semakin banyak yang memikirkan ide gitu, semakin bagus gitu idenya yang mungkin bisa terpilih yang benar-benar bagus gitu. Jadi kalian bisa melakukan design thinking-nya bersama dengan tim-tim lain. Oke, kita lanjut. Setelah kalian menentukan solusi-solusi fiturnya, nah kalian bisa mapping ke dalam affinity diagram ya. Nah, di affinity diagram ini kalian petakan dari kategori yang sama. Misalnya di sini ada fitur filternya ada 2 gitu ya. Kalian filterkan ke dalam kategorinya. Itu karena kadang ada yang double kan dan bisa dijadikan satu gitu. Misalnya ini bagian dari kategori filter, terus kategori review, kategori voucher, kategori produk. Nah, kalian kategorikan di tahapan ini, affinity diagram. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan memprioritaskan ide-ide kalian tadi ke dalam tahapan prioritization idea gitu ya. Jadi menentukan prioritas. Nah, sebenarnya kalau di pekerjaan sendiri menentukan prioritas tidak harus UI UX ya. Jadi ada tim lain, mungkin dari project manager ataupun tim PO ya, product owner gitu. Kalau di sebuah company ataupun sebuah tim project gitu. Tapi kita mungkin sebagai UI UX juga perlu mengetahui caranya mengatur prioritas ya. Kalau kalian ingin membuat sesuatu dan mungkin tasknya banyak sekali gitu, kalian bisa melakukan prioritas ini. Nah, prioritas ID-nya bisa melakukan dari penilaian user value-nya dan effort yang akan kalian gunakan gitu ya. Misalnya effort yang diperlukan itu tinggi gitu ya. Dan user value-nya juga tinggi. Nah, kita bisa masukkan ke tahapan do next ya. Jadi nanti bisa dilakukan secondary lah ya. Nah, untuk yang pertama bisa dilakukan, yang user value-nya dia tinggi, tapi effortnya kecil gitu. Nah, kita bisa prioritaskan untuk membuat fitur tersebut gitu. Kalau di sebuah tim. Jadi misalnya kalian punya user value-nya rendah,
impact-nya ke usernya tuh rendah gitu ya contohnya. Tapi effortnya juga rendah. Nah, itu bisa dilakukan terakhir. Jadi ini tahapannya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau effortnya besar tapi value-nya juga rendah, nah kita lakukan ya pending dulu gitu ya, later gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kalian melakukan prioritas, nah ini kita bisa masukkan ke dalam task flow.